pendengar sebangsa dan setanah air, kami laporkan informasi yang berhasil dihimpun RRI untuk hingga siang ini. Bahwasanya memang tadi kami sempat mendengar informasi bahwasanya ada pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan arahnya memang apakah ada gejala-gejala mirip corona yang dialami oleh pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dan dari hasil pernyataan OPD terkait, yakni Koordinator Bidang Pencegahan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bukit Tinggi, Yandra Ferry, yang juga selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, menyampaikan kepada RRI bahwasanya memang secara berkala dan berkelanjutan dan juga program bahwasanya seluruh Forkopimda termasuk juga pegawai dan pejabat dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi selalu dipantau dan diperiksa kesehatannya, dan termasuk apakah kalaupun ada gejala-gejala mirip virus corona, tidak serta-merta ketika dilakukan rapid test itu hasilnya positif atau negatif sudah dikategorikan positif virus corona. Jadi tidak seperti itu pendengar. Jadi ketika rapid test walaupun hasilnya positif, yang diterima dari hasil rapid test bukan dikategorikan langsung atau dicap sebagai pasien atau juga warga itu atau orang itu sebagai pasien positif virus corona, karena didahului atau juga menunggu hasil pemeriksaan dari biomedik di laboratorium baik dari Kemenkes dan termasuk dari Fakultas Kedokteran Unan Padang. Dan juga informasi sangat berharga yang tentu juga meluruskan bentuk fobia masyarakat dan juga tidak untuk kemungkinan di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, walaupun para ASN di lingkungan Kota Bukit Tinggi sendiri itu yang staf, khususnya staf dan juga pejabat eselon itu dirumahkan atau bekerja di rumah. Berikut pernyataan Yandra Ferry selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Koordinator Bidang Pencegahan dan Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Bukit Tinggi. Bukan, kalau positif negatif tersebut dari suatu corona tentu berdasarkan hasil lapor, Pak. Hasil lapor. Kalau kita hasil lapor nanti, itu baru kita dapat positif atau negatifnya. Ini kok belum ada hasil lapor. Itu baru kita lakukan, Pak. Itu kan skala rapid test itu kan hasilnya kan positifnya semua, negatifnya itu juga semua. Kita nggak percaya itu negatif dan tak percaya itu positif. Kalau berdasarkan hasil rapid test itu baru kita lakukan. Enggak, tidak. Kan karena sekarang dia nggak ada di mana-mana, enggak. Ini secara rutin memang kami melakukan pemeriksaan kepada Forkopimda, kami secara rutin melakukan antisipasi. Jadi kalau kebetulan kita dapat hal-hal yang rasanya mencurigakan negatif, itu lakukan pemeriksaan berlanjut. Itu sekarang ini. Kita mana prinsip pemeriksaan kita untuk mengantisipasi sebenarnya pada sebetulnya Bapak dari Forkopimda ini kan rutin ke lapangan itu kan. Jadi kita ada melakukan hal yang kita rutin seperti itu. Ini kalau ada yang enggak ada, enggak biasa aja. Cuman kalau kita temui hal yang demikian, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu aja baru. Hasilnya positif negatif berdampak lagi. Jadi rapid test itulah kita rapid test, bukan dengan rapid test kita kan bisa mengatakan apakah itu positif atau negatif, walaupun hasilnya positif juga belum bisa dipastikan, hasilnya pun negatif belum bisa dipastikan, karena rapid test kan bukan hal yang up-to-date teman-teman apanya kan, masalah itu mungkin itu biasa aja baru sekarang ini dengan ada itu kita lakukan bukanlah, karena dia biasa aja masih benar-benar biasanya aja kita lakukan pemeriksaan rutin sebenarnya, nggak ada apa-apanya. Iya, pemeriksaan kesehatan ini rutinitas kita lakukan, rutinitas kepada pejabat-pejabat tertentu sesuai rutinitas. Jadi bagi ada pejabat kita yang kalau kita melakukan hasil rapid testnya, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, bagi tidak ada masalah. Ini kan pemeriksaan seperti hanya pemeriksaan biasa kami lakukan, hal yang kita rutin ini, memang antisipasi sebenarnya. Dan juga kami juga informasikan bahwasannya hari ini juga publik atau juga masyarakat di kawasan Pasar Bantu Kota Bukit juga dikejutkan dengan adanya salah seorang warga atau kakek berusia 75 tahun, warga Agam yang sempat pingsan atau tidak sadarkan diri di kawasan pabrik itu sehingga dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi dan dikawal oleh pihak kepolisian dan juga ambulan dan tetap menerapkan protap untuk penanganan COVID-19, dan ini dibenarkan bahwasannya dari Kabak Humas Rumah Sakit Umum Daerah RSAM Bukit Tinggi Mur Salman Caniago bahwasannya Bapak itu bukanlah atau juga
pasien atau orang yang dicurigai virus corona atau juga punya gejala corona dan penyakit lain yang dialami warga. Dan saat ini bapak tersebut atau kakek itu sudah kembali ke rumahnya pulang, dan ini juga menjadi pencermatan oleh publik, jangan sampai begitu merasa kekhawatiran tinggi kemudian berlebihan muncullah fobia. Jadi setiap orang yang pingsan atau orang jatuh atau orang tak sadar diri sudah dicap sebagai pasien atau orang yang terkena virus corona. Seperti halnya penegasan Mursalman Caniago kepada RRI bahwasannya seperti halnya terjadi di waktu-waktu sebelumnya, sempat juga ada warga yang pingsan di kawasan Jambu Air. Ini juga sempat protapnya di bawah penanganan virus corona. Dan mudah-mudahan informasi ini jangan sampai simpang siur dan juga ada ulah-ulah oknumnya bertanggung jawab, sehingga membuat masyarakat lebih merasa takut dan khawatir sekali. Berikut pernyataan Mursalman Caniago selaku Kabag Humas dari RSUD Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi kepada RRI. Jadi Ihsan, benar ya, yang sebelum jam 9 tadi ada petugas kepolisian dan ambulan berumur 75 tahun ya, namanya Pak Sahrudin, entah apa lupa kita, usianya 75 tahun, asalnya Pakan Kamis, Kabupaten Agam, seperti itu. Dan alhamdulillah beliau bukan bukan corona, bukan apa, tapi kita maklum ya fobia masyarakat terkait dengan kondisi wabah virus COVID-19 di Indonesia ini atau di Bukit Tinggi secara khususnya, seperti itu. Baik. Dan ini pendengar rekan Andin yang penting untuk kita garis bawahi ya, karena masyarakat saat ini juga dengan media sosial, Instagram, Facebook, Twitter itu orang lebih cepat mengakses dengan telunjuk jarinya, tapi kalaupun salah informasi akan fatal akibatnya rekan Andin. Baik, Bung Ihsan, apakah ada update status terbaru pasien, baik yang positif ODP maupun PDP di Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat? Baik, dari informasi yang kami dapatkan atau peroleh bahwasan data pantauan dari COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat itu per tanggal Senin 20 April 2020 ini bahwasannya orang dalam pemantauan atau ODP itu dengan total 6.649 orang, dengan rincian 601 itu proses pemantauannya menunggu hasil, kemudian dengan 6.048 orang itu sudah selesai pemantauan. Dan untuk PDP sendiri atau pasien dalam pengawasan itu totalnya di Sumatera Barat ada 250 orang, dengan rincian itu ada 62 orang yang masih dirawat saat ini di rumah sakit rujukan, kemudian ada 20 orang isolasi di rumah, dan 168 orang sudah diperbolehkan pulang dan kondisinya sehat. Kemudian untuk kasus yang terkonfirmasi COVID-19 atau virus corona di Sumatera Barat, totalnya hingga Senin ini berjumlah 74 orang kasus positif, dengan 20 orang dirawat di rumah sakit rujukan, kemudian 30 orang isolasi mandiri, kemudian juga ada 4 orang diisolasi di Pelkes, dan juga 7 orang meninggal dunia. Sementara ada 13 orang yang sudah dinyatakan sembuh rekan Andin. Oke, nah terkait penerapan PSBB untuk Bukit Tinggi sendiri, Bung Ihsan, apakah sudah ada informasi yang bisa kita share untuk pendengar? Baik, dan walaupun untuk PSBB yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwasanya per tanggal 22 April mendatang atau hari Rabu besok itu kebijakan pembelakuan PSBB di Sumatera Barat juga mengikuti untuk seluruh kabupaten kota yang ada di ranah Minang ini. Tapi tentu dari informasi yang kami dengar atau mendapat di lapangan dari aparat khususnya dari gugus tugas masing-masing daerah sudah mensosialisasikan kepada masyarakat termasuk dengan pengeras suara, kemudian juga pembelakuan pemasangan alat informasi, spanduk, baliho dan sebagainya. Dan ini juga penting diketahui oleh publik. Kalaupun mungkin masyarakat yang selama ini berada di rumah, ketika mereka ada urusan keluar, mereka juga bingung kalaupun tidak dapatkan sosialisasi secara intens dan detail rekan Andin. Baik, terima kasih Bung Ihsan, kami nantikan informasi selanjutnya di RRI. Dan mudah-mudahan informasinya tetap hanya di RRI sebagai media yang terpercaya, yang langsung suaranya terdengar di RRI. Jangan sampai salah persepsi, jangan salah mencari sumber rekan Andin. Sekian, kita kembali ke studio. Iya, terima kasih Bung Ihsan, selamat bertugas kembali.